Namaku Rizky, dan sampai sekarang, aku masih menyesal karena mengajak Agung dan Paris masuk ke rumah kosong itu. Semua bermula pada suatu sore menjelang maghrib, saat hujan rintik turun membasahi jalanan desa kami. Aku, Agung, dan Paris baru pulang dari sungai kecil di belakang sawah. Kami bertiga memang sering menghabiskan waktu bersama, entah sekadar nongkrong atau mencari tempat sepi untuk merokok dan bercerita. Di ujung desa kami, ada satu rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri sendirian, dikelilingi semak belukar. Pagar bambunya hampir roboh, dan cat dindingnya mengelupas seperti kulit mati. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemiliknya. Orang-orang desa hanya bilang, rumah itu ditinggalkan mendadak puluhan tahun lalu. Lu pernah masuk situ? Tanya Paris sambil menunjuk rumah itu. Aku tertawa kecil, paling juga rumah kosong biasa. Orang desa suka lebay. Agung menggeleng pelan. Wajahnya terlihat ragu. Bapak dibilang, jangan main ke situ. Katanya bukan cuma kosong. Kalimat itu justru membuatku tertantang. Entah kenapa, ada rasa ingin membuktikan bahwa semua cerita itu cuma omong kosong. Sekali-kalilah cuma lihat-lihat. Habis itu pulang, kataku. Paris tersenyum setuju. Agung masih diam, tapi akhirnya ikut berjalan di belakang kami. Langkah kakiku terasa ringan saat melewati pagar bambu yang sudah rapuh. Begitu kakiku menginjak halaman rumah itu, udara langsung terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seperti ada yang menekan dada. Aku menepis perasaan itu. Pintu rumah tidak terkunci, hanya didorong sedikit, dan kerit suara kayu tua berderik memecah kesunyian. Bau apek langsung menyambut kami. Campuran debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang amis. Gila merinding bisik Paris. Di dalam rumah, perabotan lama masih tertinggal. Kursi kayu patah, meja dengan bekas goresan panjang, dan foto keluarga yang tergantung miring di dinding. Wajah mereka sudah buram, matanya seperti menatap kami. Agung tiba-tiba memegang lenganku. Kilu dengar enggak, aku menajamkan telinga, awalnya hening. Lalu terdengar suara langkah pelan dari lantai atas. Padahal rumah itu hanya satu lantai, paling tikus, kataku cepat, meski tenggorokanku terasa kering. Kami berjalan ke ruang tengah. Di sana ada pintu menuju kamar belakang. Entah kenapa, pintu itu terlihat paling gelap dibanding ruangan lain. Paris mendekat. Pintu ini kayaknya sering dibuka. Sebelum sempat aku menjawab, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan tanpa suara, kami bertiga membeku. Dari dalam kamar, tercium bau anyir yang lebih kuat. Seperti darah lama. Agung mundur satu langkah. Kipulang aja, serius, aku ingin setuju. Tapi egoku menahan, aku melangkah masuk ke kamar itu. Dan saat itulah aku melihatnya. Di sudut kamar, ada bekas lingkaran hitam di lantai, seperti bekas sesuatu yang sering duduk atau berlutut di situ. Di dinding, ada coretan-coretan aneh, bukan tulisan, tapi seperti simbol yang dicakar dengan kuku. Paris tiba-tiba berteriak, Rizky. Aku menoleh. Di belakangku, pintu kamar menutup keras. Kami terjebak di dalam, lampu tidak ada. Cahaya hanya masuk dari celah jendela kecil yang tertutup papan. Suasana menjadi semakin gelap. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis pelan. Serakit tepat di telingaku. Aku yakin itu bukan dari Agung atau Paris. Tanganku gemetar. Siapa-siapa di sini? Tangisan itu berubah menjadi tawa. Tawa panjang, melengking, dan terasa dekat sekali. Agung menjerit histeris. Kik, di belakang lu. Aku menoleh perlahan. Di sudut kamar, berdiri seorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan kebaya lusuh berwarna pucat. Kakinya tidak menyentuh lantai, tubuhku kaku. Aku tidak bisa bergerak. Perempuan itu mengangkat kepalanya sedikit. Rambutnya terbuka, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam kosong dan mulut tersenyum terlalu lebar. Kenapa masuk rumahku? Bisiknya. Paris menangis. Kita cuma main maaf-maaf. Perempuan itu melayang mendekat. Setiap kali dia bergerak, suhu ruangan semakin dingin. Kalian yang datang, katanya pelan. Sekarang temani aku. Tiba-tiba Agung berteriak dan berlari menerobos pintu yang entah bagaimana terbuka. Aku dan Paris mengikutinya tanpa berpikir. Kami keluar dari rumah itu sambil berteriak. Langit sudah gelap. Adzan maghrib berkumandang dari kejauhan, tapi suaranya terdengar sumbang. Kami terus berlari sampai ke jalan desa. Saat aku menoleh ke belakang rumah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tanah kosong penuh ilalang. Agung pingsan malam itu. Paris demam tinggi selama 3 hari.
Dan aku sejak kejadian itu, setiap malam aku bermimpi berada di kamar gelap itu. Perempuan itu duduk di sudut, menatapku, sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, orang tua Abu menemukan sesuatu yang membuat darah kami membeku. Di arsip desa lama, rumah kosong itu memang pernah ada. Dan dulu 3 orang pemuda masuk rumah itu tanpa izin. 2 meninggal, 1 selamat, dan namanya Rizky. Sejak saat itu, aku sadar satu halaman, rumah itu tidak pernah kosong, dan aku belum benar-benar keluar dari sana.